Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan signing syariah kontrak dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Dalam perbankan syariah, ada beberapa teknik mendesain suatu akad pembiayaan yang biasanya terdiri dari 4 teknik, yaitu yang pertama memahami karakteristik kebutuhan nasabah, yang kedua memahami kemampuan nasabah, yang ketiga memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank, kemudian yang keempat memahami akad fikih yang tepat. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam memahami karakteristik kebutuhan nasabah, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, objek, dan yang kedua, kegunaan. Yang pertama, objek. Hal pertama yang harus dilihat ketika memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah objek. Maksudnya apa? Apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah berupa barang yang ready stock atau good in process, keduanya memiliki cara berbeda dalam menentukan akadnya. Misalnya saja jika barang yang dibutuhkan oleh nasabah itu sifatnya ready stock, pembiayaan yang layak diberikan kepada nasabah tersebut adalah dengan pembiayaan murabahah. Namun jika barang tersebut berupa goods in process, maka harus dilihat lagi dari sisi apakah waktu yang diperlukan dalam proses barang tersebut pendek atau panjang. Jika proses barang tersebut ready itu berjangka waktu pendek, maka pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan menggunakan akad salam. Dengan asumsi bahwa nasabah nantinya akan mampu menyelesaikan kewajibannya dalam 1 kali pembayaran sekaligus. Namun jika pengadaan barangnya berjangka waktu panjang, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan istisna. Dengan asumsi bahwa nasabah akan mampu menyelesaikan kewajibannya setelah melakukan beberapa kali pembayaran. Di sisi lain, apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah mungkin bukan berupa barang, melainkan jasa misalnya, maka pembiayaan yang harus diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan dengan ijaroh. Kita bisa lihat bagian dari apa yang saya jelaskan mengenai memahami karakteristik kebutuhan nasabah dilihat dari segi objeknya di slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya maksud terkait dengan memahami karakteristik nasabah dilihat dari segi objek. Dilihat dari pembelian barang, jika itu ready stock, maka murabahah. Atau jika tidak ready stock, itu berarti goods in process, yang harus dibedakan terkait dengan jangka waktunya. Jika jangka waktu untuk pengadaan barang yang goods in process itu pendek, maka menggunakan akad salam. Jika jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah itu panjang, maka menggunakan istisna. Di satu sisi ada objek yang sifatnya jasa, ini menggunakan akad ijaroh. Nah, ini adalah penjelasan dari bagian yang sudah saya buat di slide sebelumnya tadi. Teman-teman bisa membacanya untuk lebih memahami secara mendalam. Selanjutnya, hal kedua yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah
adalah dari sisi kegunaan barang dan jasanya. Dalam hal ini, hal utama yang harus dicermati adalah apakah barang dan jasa yang dibutuhkan nasabah tersebut digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Apabila kegunaan pembiayaan dibutuhkan nasabah untuk kegiatan produktif, nah nanti akan dibagi menjadi dua hal lagi, yaitu dilihat dari apakah barang tersebut digunakan untuk modal kerja begitu ya, atau untuk investasi. Di sini saya sudah menampilkan bagan ketika memahami karakteristik berdasarkan kegunaan dari segi yang sifatnya produktif, dari segi modal kerja. Jika kegunaan barang atau jasa digunakan untuk modal kerja, maka harus dilihat kembali apakah nasabah tersebut mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika sebelumnya telah mempunyai kontrak, maka harus ditelaah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk konstruksi atau pengadaan barang. Nah, jika dana tersebut atau modal kerja ini digunakan untuk konstruksi, maka pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah adalah pembiayaan istisna. Namun jika untuk pengadaan barang, maka menggunakan pembiayaan mudharabah, kecuali pembiayaan produktif usaha berskala kecil. Nah, ini. Nah, kemudian jika nasabah tersebut belum memiliki kontrak, maka harus dilihat kembali apakah pembiayaan yang dibutuhkan itu untuk pembiayaan pengadaan barang yang ready stock atau good in process. Misalnya pembiayaannya sifatnya ready stock, maka pembiayaan yang digunakan adalah menggunakan akad murabahah. Tapi jika pengadaan barang itu sifatnya goods in process, maka dilihat kembali apakah berjangka waktu pendek atau berjangka waktu lama. Jika berjangka waktu pendek, maka akad yang digunakan salam. Jika berjangka waktu lama, ini menggunakan akad istisna. Ini adalah penjelasan dari bagan di slide sebelumnya tadi terkait dengan memahami karakteristik nasabah, dilihat dari kegunaan dan digunakan secara produktif dari sisi modal kerja. Clue-nya adalah yang pertama, apakah nasabah ini harus ditentukan mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika sudah memiliki kontrak, teman-teman bisa membaca sendiri penjelasannya. Dan jika belum memiliki kontrak, teman-teman juga bisa mengamati. Saya sudah tuliskan di sini clue dari memahami karakteristik nasabah, dilihat dari kegunaan produktif dari sisi kegunaan untuk modal kerja. Jika tadi berdasarkan kegunaan produktif yang sifatnya untuk modal kerja, sekarang berdasarkan kegunaan produktif dari sisi investasi. Dalam hal ini, kegunaan barang dan jasa tersebut digunakan dalam bentuk investasi, ya, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan yang ready stock, yang sifatnya ready stock, atau yang sifatnya good in process. Jika kegunaan produktif investasi ini sifatnya ready stock, dilihat lagi jangka waktunya.
Jika jangka waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka yang digunakan adalah akad ijarah muntahiyah bitamlik. Tapi jika jangka waktunya pendek, maka yang digunakan adalah pembiayaan murabahah. Nah, di sisi lain, jika bukan ready stock tapi goods in process, juga harus dilihat kembali apakah jangka waktu yang digunakan untuk pengadaan barangnya tersebut lama atau pendek. Kalau pendek menggunakan akad salam, kalau berjangka waktu lama untuk pengadaan barangnya maka menggunakan pembiayaan istisna. Ini adalah penjelasan dari bagian yang sudah saya buat tadi. Teman-teman bisa membaca pelan-pelan sambil memahami agar lebih mengerti. Selanjutnya, kita akan memahami karakteristik kebutuhan nasabah yang berdasarkan kegunaannya untuk yang sifatnya konsumtif. Nah, konsumtif ini tentunya harus dilihat untuk pembelian barang seperti apa. Kalau ini yang sifatnya barang, ya, kalau untuk pembelian barang begitu maksudnya, ini harus dilihat apakah barang tersebut ready stock atau good in process. Kalau ready stock, pembiayaan yang digunakan adalah murabahah. Jika bukan ready stock, maka good in process ini dilihat kembali jangka waktunya. Jika berjangka waktu pendek, maka menggunakan akad salam. Jika berjangka waktu panjang, menggunakan akad istisna. Nah, biasanya dalam kegiatan konsumtif juga ada yang sifatnya jasa, tidak hanya barang begitu. Nah, kalau misalnya kegunaannya konsumtif yang sifatnya jasa, berarti pembiayaan yang digunakan di perbankan syariah menggunakan akad ijarah. Nah, hal kedua setelah kita memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah memahami kemampuan nasabah. Nah, kemampuan nasabah ini bisa diprediksi dari sumber pendapatan nasabahnya. Apakah sumber pendapatan nasabah ini high predictable, dalam artian bisa diprediksi sumber pendapatan nasabahnya atau tidak. Jadi ada kan beberapa nasabah yang misalnya mempunyai gaji pokok, gaji tetap seperti karyawan perusahaan itu kan gajinya tetap, PNS itu kan gajinya tetap. Itu mungkin kategori yang sifatnya high predictable karena setiap bulannya bisa diprediksi penghasilannya sekian. Tapi ada juga nasabah yang sifatnya tidak bisa diprediksi setiap bulannya. Jadi bulan ini pendapatannya belum tentu sama dengan bulan berikutnya. Nah, jika sumber pendapatan nasabah ini high predictable, maka ditentukan kembali apakah sumber pendapatan nasabah ini sifatnya digunakan untuk pembiayaan, untuk membayar pembiayaan yang sifatnya pekerjaan konstruksi begitu. Jika pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang, maka digunakan pembiayaan dengan akad istisna. Tapi jika untuk pengadaan barang, berarti akad yang digunakan adalah mudharabah, kecuali pembiayaan produktif usaha kecil. Namun ini tidak saklek begitu ya. Dalam kondisi tertentu usaha kecil pun juga bisa dibiayai dengan mudharabah ini. Nah, di sisi lain, jika sumber pendapatan nasabah ini bukan kategori yang high predictable, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut ready stock atau goods in process. Jika ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah.
Jika good in process, maka dilihat kembali jangka waktunya seperti biasa. Apakah berjangka waktu pendek atau berjangka waktu panjang. Jika berjangka waktu pendek, maka menggunakan akad salam. Jika berjangka waktu panjang, ini menggunakan akad istisna. Nah, batasan jangka waktu pendek atau panjang ini berapa? Begitu ya, mungkin ada pertanyaan. Biasanya jangka waktu pendek ini kurang dari 6 bulan. Dan jangka waktu panjang itu lebih dari 6 bulan. Nah, ini masih terkait dengan penjelasan bagan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Mungkin teman-teman bisa lebih memahami kembali lewat beberapa poin yang saya tuliskan di slide ini. Hal ketiga dalam teknik mendesain produk dalam akad pembiayaan di perbankan syariah, setelah tadi memahami karakteristik nasabah, memahami kemampuan nasabah, dan yang ketiga ini memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga dari bank. Nah, analisis ini dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kepastian. Jadi bank ingin mendapatkan suatu kepastian dari akad pembiayaan syariah yang dilakukannya. Kepastian apa? Nah, tentunya ini berkaitan dengan kondisi nasabah dan kondisi perbankan, gitu ya. Karena perbankan ini kan punya dua tanggung jawab, begitu ya. Punya tanggung jawab untuk menyalurkan dana yang dititipkan oleh nasabah kreditur kepada nasabah debitur. Nah, tapi di satu sisi juga bank mempunyai kewajiban kepada pihak debitur untuk memberikan pembiayaan yang berakad syariah, begitu. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan kebutuhan sumber dana pihak ketiga ini yang tentunya harus dipastikan agar kedua sisi ini sumber dananya bisa balance, begitu ya. Nah, kepastian yang pertama adalah bahwa bank ini harus memberikan kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan. Pemberian pembiayaan ini dapat tertutupi oleh pembayaran dari debitur. Jadi kalau bank ini memberikan pembiayaan kepada nasabah debitur, bank sebelumnya harus bisa memastikan bahwa ketika memberikan pembiayaan kepada debitur ini, kebutuhan cash out bank juga tetap terpenuhi, begitu. Ya, yang kedua, kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana pihak ketiga dapat ditutupi oleh pembayaran dari debitur. Jadi bank ini kan punya kewajiban juga untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah kreditur, nasabah yang sudah menitipkan dana. Nah, ini bisa ditutupi dari pembayaran dari nasabah debitur. Nah, untuk memahami atau untuk memberikan kepastian akan dua hal tersebut, tentunya dalam memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga harus melakukan analisis, tentunya dengan analisis arus kas, baik dari sisi cash in bank yang berarti juga sebagai cash out debitur, dan arus kas dari sisi cash out bank yang berarti juga sebagai cash in debitur. Dalam hal cash in bank atau cash out nasabah, faktor yang harus diperhatikan adalah apakah ia berbentuk grace period atau tidak. Apa yang dimaksud dengan grace period? Grace period adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk tidak melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu. Misalnya saja contoh,
Pak Ardi melakukan pembiayaan di Bank X begitu. Kemudian dia melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang mesin produksi tempe misalnya pada 1 Januari 2021. Nah, karena Pak Ardi ini baru bisa memberikan atau menghasilkan keuntungan di bulan ketiga, katakanlah di bulan Maret, maka di bulan itu tentunya Pak Ardi baru bisa melakukan pembayaran cicilan kepada pihak bank. Nah, jangka waktu 1 Januari sampai 1 Maret ini tentunya bank tidak akan mendapatkan pembayaran cicilan dari nasabah debitur ini. Maka ini yang disebut grace period, yaitu bank memberikan tenggat waktu karena kondisi-kondisi di mana memang nasabah debitur belum bisa melakukan pembayaran karena belum mulai produksi. Jika ada grace period, tentunya konsekuensi yang diterima bank adalah bank tidak akan mendapatkan cash in dari debitur selama masa ini. Dan dengan demikian bank tentunya tidak akan mampu memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana. Oleh sebab itu bank perlu melihat lebih lanjut apakah ada masa grace period, yaitu bank harus mencermati apakah ketika ada masa grace period ini dilakukan pembayaran secara installment, cicilan atau tidak. Apabila pembayarannya tidak secara installment, berarti debitur hanya akan melakukan pembayaran 1 kali di akhir masa pembiayaan. Nah, tentunya model seperti ini akan sangat berisiko tinggi bagi pihak bank. Dan akan lebih baik jika bank memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan apabila debitur menginginkan pembayaran yang dilakukan secara lump sum di akhir kontrak nanti. Nah, jika cash in bank kemudian ada grace period tapi berbentuk installment, harus dilihat kembali apakah pembayarannya secara bulanan atau tidak. Jika secara bulanan, maka akad yang digunakan bisa menggunakan akad multiple akad, ijaroh dan lainnya. Tapi kalau sifatnya tidak bulanan, biasanya memakai mudorobah muqayyadah atau yang familiar disebut RIA, ya, Restricted Investment Account, atau investasi terikat terhadap suatu proyek atau sektor yang dimana sumber dana hanya dapat digunakan pada waktu, tempat, dan objek tertentu. Nah, jika cash in bank atau cash out nasabah ini tidak ada grace periodnya, berarti sejak masa pembiayaan berlangsung, pihak bank akan langsung mendapatkan cicilan pembayaran dari pihak debitur tentunya. Nah, tentu saja hal ini akan lebih mudah dan lebih menguntungkan bagi bank karena lebih leluasa dalam mencari sumber pendanaan dari dana pihak ketiga. Dalam hal ini, jika tidak ada grace period, maka bank bisa mengklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu pembayaran yang installment atau tidak. Ya, kalau pembayaran installment ini menggunakan akad murabahah tahsid. Kalau cash in bank yang tidak ada grace period dengan metode yang bukan installment, ini menggunakan akad murabahah muajjal atau bisa diartikan tunai sekaligus di masa akhir perjanjian begitu ya, dengan metode RIA begitu, Restricted Investment Account tadi. Namun jika menggunakan sistem installment ini tadi menggunakan akad murabahah tahsid, harus dilihat kembali apakah pembayarannya bulanan atau tidak bulanan. Kalau misalnya cicilannya sifatnya 1 bulan sekali begitu, berarti menggunakan
unrestricted investment account atau investasi yang tidak terikat, karena lebih fleksibel dan lebih cepat mendatangkan bagi hasil bagi bank, sehingga bank juga bisa mengembalikan bagi hasilnya itu kepada nasabah yang sudah menyimpan dana di bank. Tapi kalau misalkan pembayaran cicilannya bukan bulanan, misalnya termnya 3 bulan sekali pembayarannya, ini menggunakan restricted investment account atau investasi terikat tadi terhadap suatu proyek atau sektor dengan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Dalam hal cash out bank atau cash in bank, yang perlu diperhatikan adalah faktor apakah pembiayaannya berbentuk lump sum atau tidak. Jika berbentuk lump sum, maka pembiayaan tersebut harus dilihat kembali kebutuhannya untuk barang atau jasa. Kalau untuk barang, maka dikategorikan kembali apakah sifatnya ready stock atau good in process. Jika ready stock, maka pembiayaannya menggunakan pembiayaan murabahah. Jika sifatnya good in process, maka dilihat kembali seperti biasa apakah berjangka waktu pendek atau berjangka waktu panjang. Jika berjangka waktu pendek menggunakan pembiayaan salam, jika berjangka waktu panjang menggunakan akad istisna. Nah, jika bukan untuk pengadaan barang, namun untuk kepentingan jasa, maka akad yang digunakan adalah akad atau pembiayaan ijaroh. Tapi ada lagi, misalnya bukan untuk pengadaan barang atau juga bukan untuk jasa, melainkan untuk kepentingan kerjasama, model kerja, katakanlah seperti itu, maka yang digunakan adalah syirkah atau akad kerjasama atau penyertaan modal, begitu ya. Nah, di sini harus dilihat kembali apakah sifatnya sindikasi atau bukan. Sindikasi di sini dimaksudkan adalah kelompok investor yang bekerja sama untuk membiayai suatu proyek. Jadi kalau ada kelompok lain yang ikut membiayai suatu proyek tersebut, maka menggunakan akad musyarakah. Namun jika tidak berbentuk sindikasi, pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan mudharabah. Nah, jika cash out bank atau cash in bank yang berbentuk bukan lump sum, dalam artian dia menggunakan sistem termin, begitu ya, bisa dikatakan ini sistemnya installment. Nah, perlu dilihat kembali apakah dia untuk pengadaan barang atau untuk pengadaan jasa. Jika untuk pengadaan barang, seperti biasa dibedakan kembali apakah dia untuk ready stock, barang yang sudah ready, atau barang yang harus diproses terlebih dahulu. Jika ready stock, maka menggunakan pembiayaan murabahah. Jika sifatnya pengadaan barang itu harus melalui proses, begitu harus dibedakan kembali jangka waktunya. Apakah memerlukan jangka waktu yang pendek? Kalau pendek menggunakan akad istisna. Kalau memerlukan jangka waktu yang panjang kalau jangka waktu pendek menggunakan akad salam. Kalau untuk jangka waktu yang panjang ini menggunakan akad istisna. Nah, jika bukan untuk pengadaan barang, melainkan untuk kebutuhan jasa, maka pembiayaan yang digunakan adalah akad ijaroh. Nah, misalnya bukan untuk kebutuhan pengadaan barang dan juga bukan untuk kebutuhan jasa, melainkan untuk penyertaan modal kerja, begitu, berarti dia menggunakan akad syirkah. Nah, harus dibedakan kembali apakah sindikasi atau bukan. Jika di situ sindikasi atau kelompok investor yang bekerja sama untuk membiayai suatu proyek, berarti dia menggunakan pembiayaan musyarakah. Namun jika sistemnya bukan sindikasi, maka menggunakan pembiayaan mudharabah.
Hal keempat dalam teknik mendesain kontrak syariah dalam perbankan syariah ini adalah memahami akad fikih yang tepat. Ketika kita berbicara perihal memahami akad fikih yang tepat, tentunya ini tidak terlepas dari pembahasan kita di materi-materi sebelumnya, bahwa transaksi yang ada di perbankan syariah ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa kaidah yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya terkait hal ini. Ya, misalnya saja transaksinya tidak boleh bertentangan dengan syariah dalam hal zatnya. Jadi zat-zat yang diperjualbelikan, ditransaksikan ini memang tidak haram begitu. Tapi ada juga transaksi yang tidak boleh bertentangan dengan syariah dari segi haram selain zatnya. Misalnya saja dalam transaksi ada tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya di situ ada maisir, ya, riba, kemudian hal-hal yang lain yang dilarang, ya, atau yang sering kita singkat sebagai maghrib, ya. Tadlis, ihtikar, bai najasi, goror, seperti itu. Kemudian juga tidak sah secara akad, ta'alluq. Kemudian ada 2 atau lebih transaksi dalam waktu yang bersamaan, begitu. Nah, kemudian hal yang kedua, ketika menerapkan suatu akad pada transaksi juga harus memperhatikan karakteristik dari akad tersebut. Apakah akad tersebut sifatnya tabaruk atau tijaroh? Kalau tabaruk itu kan berarti akadnya tolong menolong, ya. Nah, jadi di situ bank tidak boleh meminta kompensasi apapun atas akad-akad yang sifatnya tabaruk. Kalau tijaroh, maka bank boleh mengharapkan kompensasi dari akad yang dilakukan. Dalam mengidentifikasi akad tijaroh atau di mana bank ini boleh mengambil keuntungan dari akad yang digunakan, maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, natural certainty contract atau akad-akad yang memberikan kepastian pembayaran baik secara jumlah maupun timing atau waktu. Ada juga natural uncertainty contract atau kontrak-kontrak akad-akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Nah, untuk natural certainty contract ini tentunya kedua belah pihak di sini mempertukarkan aset yang dimilikinya satu sama lain, begitu. Kemudian objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah, mutu, harga, maupun waktu penyerahannya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa akad yang digunakan dalam perbankan syariah, misalnya saja mudharabah, ijaroh muntahiyah bitamlik, salam, istisna, itu kategori natural certainty contract atau kontrak-kontrak yang memberikan kepastian pembayaran. Namun ada juga beberapa akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Di sini kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return baik jumlah maupun waktu. Jadi di sini bisa jadi nanti returnnya positif, negatif maupun nol, begitu. Biasanya di sini adalah akad-akad kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, musyaraah, musakhoh, muqabaroh, seperti itu. Itu akad-akad yang biasanya kategori natural uncertainty contract. Karena memang returnnya tidak bisa dipastikan dalam bulan ini, dalam periode ini apakah positif, apakah negatif, apakah nol. Demikian tadi penjelasan saya mengenai designing syariah kontrak untuk mata kuliah manajemen perbankan syariah.
Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa bertanya langsung pada saat kuliah online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.